Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duri Iskandar dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Program studi saya adalah desain komunikasi visual. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah tipografi dengan judul huruf dan perkembangannya. Diawali dengan pahatan dinding komunikasi tertulis pada awalnya dengan pahatan dinding-dinding sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bangsa Afrika dan Eropa 3500 hingga 4000 sebelum Masehi membuat gambar atau lukisan dengan batu, pahatan kayu, tulang binatang dengan maksud tujuan untuk suatu peristiwa atau berita yang didapat dimengerti oleh orang lain. Peristiwa itu sebagai media komunikasi visual, penyampaian informasi biasa maupun ritual. Perkembangan ini ditandai dengan yang pertama, sejarah perkembangannya huruf, yang kedua, sejarah perkembangannya tulisan, dan yang ketiga, sejarah penyusunannya huruf. Yang pertama, sejarah perkembangannya huruf. Sejarah perkembangannya huruf itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu piktograf, yang kedua ideograf, yang ketiga fonogram, dan yang keempat itu adalah alfabet. Mari kita bahas satu persatu yang terdapat bagian-bagian sejarah perkembangannya huruf. Yang pertama itu adalah piktograf. Piktograf itu adalah graphic message yang pertama kali digunakan 2500 hingga 3100 sebelum Masehi untuk menggambarkan peristiwa atau kejadian-kejadian sketsa batu Norse atau orang atau bahasa Skandinavia di Swedia. Lukisan prasejarah terdapat di 3 negara. Yang pertama itu adalah Prancis, Spanyol, dan yang ketiga itu ada di Cina. Sketsa ini bukanlah huruf, melainkan mengungkapkan untuk simbolis fakta-fakta ataupun benda-benda yang digambarkan. Berikut contoh pada huruf piktograf, seperti menggambarkan fakta-fakta yang pada benda-benda ataupun orang yang sedang melakukan, yang digambarkan dengan peristiwa ataupun simbolis pada huruf ini. Yang kedua yaitu ideograf. Ideograf itu adalah graphic message atau tulisan-tulisan yang mengungkapkan gagasan atau ide yang mempunyai simbolis-simbolis tersebut, seperti terdapat pada relief-relief candi. Sekarang ini ideograf dapat dimodernkan seperti petunjuk jalan, rambu lalu lintas, kode barang, ataupun logo kemasan dan sebagaimananya, supaya orang dapat dimengerti apa yang dimaksud dari simbolis itu tersendiri. Berikut contoh pada huruf ideograf, seperti melambangkan water yang mengartikan adalah air, seperti menggambarkan simbolis gelombang-gelombang tersendiri. Yang ketiga itu adalah phonograms. Phonograms dengan kata lain adalah bahasa tulis, dapat dibunyikan dari alfabet Phoenician. Alfabet ini sangatlah sederhana dan memiliki unsur bunyi. Misalnya huruf A berasal dari kepala banteng terbalik, karena banteng dalam bahasa mereka adalah alp, dan huruf B berasal dari bet, dan huruf C berasal dari gmel. Alfabet ini dibaca dari kanan ke kiri seperti abjad Ibrani, Yahudi, dan Arab Hijriah. Berikut contoh dari huruf fonogram yang memiliki arti dan mempunyai unsur bunyi yang terdapat pada alfabet Phoenician.
Yang keempat yaitu adalah alfabet. Menurut Ronald Lubez pada tahun 1988 bahwa alfabet Phoenician pertama kali yang diperkenalkan pada tahun 1200 sebelum Masehi, yang memiliki 21 karakter, simbol-simbol yang sangat sederhana dan hanya terbatas mewakili unsur bunyi. Gambar yang dimaksud dengan sederhana adalah kepala banteng pada monogram tersebut. Berikut contoh pada huruf alfabet yang dimana terdapat pada huruf kecil dan huruf besar. Alfabet berasal dari kata Yunani yang disingkat menjadi alfa dan beta. Sistem alfabet ini berkembang hingga bangsa Romawi yang menyempurnakan pada 26 huruf yang diterapkan sejak abad pertengahan digunakan dalam bentuk huruf yang kita kenal hingga saat ini. B. Sejarah perkembangannya tulisan. Tulisan pada mulanya menggunakan bercorak pada dinding-dinding tersebut sesuai dengan selera ataupun budaya bangsanya itu tersendiri. Penggunaan pada metode penulisan itu tersebut: 1. Piktograf, 2. Ideograf, 3. Fonogram, dan 4. Alfabet yang masing-masing mempunyai artinya tersendiri. Namun sebelum huruf-huruf lepas ditemukan, masih menggunakan naskah kuno ataupun kodeks. Kemudian penulisan tangan masih menggunakan kertas ataupun kodeks manuscripts. Pada abad yang sama muncullah hieroglyphic. Yang pertama itu adalah kodeks. Kodeks ataupun naskah kuno yang berarti susunan-susunan atau kumpulan perkamen media yang terbuat dari kulit binatang. Kodeks yang disusun sampai terjilid dan merupakan awal bentuk dari sebuah buku yang dikenal pada abad ke-4 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Codex Manuscripts. Codex Manuscripts pada awalnya seluruh buku Injil menggunakan ditulis dari tangan ataupun Codex Manuscripts pada umumnya dilakukan oleh biarawan di Eropa pada abad ke-14. Pengerjaan Codex Manuscripts pada abad ke-14, maka penulisan itu pun diganti dengan media kertas karena media kertas itu sangatlah sederhana. Dimulai dari pada abad ke-12 di Arab, lalu di Afrika, kemudian di Eropa, dimulai dari Eropa Selatan. Yang ketiga, Hieroglyphics, pengandaan buku yang sudah ada ataupun Hieroglyphics. Teknik ini menggunakan cetak tinggi, menggunakan kayu dari kayu. Lalu teknik ini sudah ditemukan oleh Cina pada abad ke-7 pada periode yang sama menggunakan kelas tembaga ataupun logam. Yang C adalah sejarah penyusunan huruf. Adanya penyusunan huruf lepas dan timah yang dilakukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450, maka penyusunan huruf ini dimulai dari huruf alfabet A sampai Z. Penyediaan huruf ini dilakukan mulai dari huruf besar semua kapital dan huruf kecil semua lowercase, berikut dengan angka dan tanda bacanya. Untuk menjadi kata dan kalimat sesuai naskah yang kita ingin cetak, berikut perkembangan penyusunan huruf dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama,
penyusunan huruf lepas tangan. Yang kedua, penyusunan huruf lepas mesin. Yang ketiga, penyusunan huruf lepas fotografi. Dan yang keempat, penyusunan huruf metode komputer hingga sekarang saat ini. Yang ketiga, susunan huruf foto. Sejak tahun 1948 sampai Microsoft Windows pertama pada tahun 1985, mesin-mesin susunan foto berkembang dan dibagi menjadi 3 generasi, yaitu 1. Generasi bekerja secara mekanisme. Yang kedua, generasi bekerja elektro mekanis, dan generasi yang ketiga itu bekerja secara elektronik yang diperkenalkan Linotron 1967. 3. Susunan huruf foto sejak tahun 1948 hingga Microsoft Windows yang pertama pada tahun 1985. Mesin-mesin huruf lepas foto berkembang dalam 3 generasi, yaitu generasi yang pertama bekerja secara mekanisme, dan generasi kedua bekerja secara elektro mekanis, dan generasi ketiga bekerja secara elektronik yang melalui Linotron pada tahun 1967 dengan sistem CRT, katode ray tube. Mesin huruf menggunakan prinsip fotografi, yaitu foto yang dihasilkan pada kertas khusus melalui proses fotografi. Cara kerjanya adalah melalui kertas pekat cahaya yang bersinari berupa deretan huruf melalui film negatif, sehingga berbentuk susunan cairan perkembangannya. Font yang digunakan berbentuk bulat berwarna hitam dan strip gambar huruf yang bening atau transparan. Ada pula skip aja apa gimana? Skip aja nih. Waktunya tambah nih. Di antara beberapa mesin yang menggunakan sistem ini adalah yang 1, CompuGraphics, Linotype, Monotype, Berthold, ScanText, eText, ataupun Bosch Graphics. Susunan huruf dengan komputer. Tadi ini 3. 4. Susunan huruf dengan komputer. Demikian halnya dengan susunan huruf komputer, bahwa susunan huruf komputer berkembang dari generasi ke generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 hingga 1959, generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965, generasi ketiga dari tahun 1965 dari tahun 1965 hingga 1970. Generasi keempat pada tahun 1970 hingga PC Apple kedua pada tahun 1997. Pada tahun 1977, komputer dengan sistem Windows dan mouse pertama pada tahun 1981. Oke, berikut itulah penjelasan huruf dan berkembangnya. Maka apabila saya selaku mahasiswa Universitas Mercubuana
ada kesalahan dalam teknis ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian ingin melihat atau menonton video ini, jangan lupa share dan like.